GBK Ciloto. Apa kabar? Harapan saya kita semua yang ada dimanapun di masing-masing institusi kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap selalu sehat. Saya sangat berbahagia karena masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu meskipun melalui pelatihan jarak jauh atau secara virtual dalam mengikuti pelatihan TPPK selama kurang lebih 2 minggu ini. Izinkan saya untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu yang sangat saya banggakan, Bapak dan Ibu yang akan menjadi fasilitator dan agen of change di instansi masing-masing untuk berdiskusi terkait topik dampak konsumsi rokok. Perkenalkan, nama saya Arianti, saya dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Subdit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi. Pada hari ini saya akan berdiskusi antara lain bagaimana pendekatan kita terhadap orang-orang yang mungkin mengkonsumsi produk tembakau tanpa perlu menghakimi mereka. Kita bisa mendekatkan diri dan bisa membaur dengan mereka tanpa perlu menghakimi atau membuat penilaian yang tegas terhadap konsumen rokok melalui games 5 jari. Games ini pernah saya bawakan dan diadaptasi dari kakak-kakak yang ikut tenaga kesehatan untuk program screening merokok pada anak siswa SMP dan SMA di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi game ini hanya menggunakan jari kita yang berjumlah 5, hanya satu tangan. Jadi kita akan menanyakan 5 pertanyaan. Apabila pertanyaannya dijawab dengan ya atau statementnya dinyatakan dengan ya, maka kita menutup satu jari. Jadi selama kita menanyakan 5 soal, satu soal jawabannya iya, ditutup satu jari Bapak dan Ibu. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa melihat gambaran seberapa besar audiens kita yang sedang kita hadapi saat kita mempresentasikan dampak konsumsi merokok. Misalkan kita coba sekarang dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah memegang rokok? Kalau misalkan pernah memegang, maka kita akan lipat satu jari. Pertanyaan kedua, siapa yang pernah memegang dan menempelkan di ujung mulut? Kalau memang jawabannya iya, ditempelkan ditekuk jari kedua. Yang ketiga, siapa yang pernah memegang dan menyalakan rokok? Kalau jawabannya iya, kita tekuk jari yang ketiga. Dan yang keempat, siapa yang pernah menghisap rokok? Bila pernah menghisap rokok, maka ditekuk jari keempat. Dan siapa yang pernah menghisap rokok lebih dari sekali? Apabila jawabannya iya, maka ditekuk jari yang terakhir. Dari situ kita akan bisa melihat gambaran seberapa banyak audiens kita ataupun peserta kita yang menekuk semua jarinya hingga habis, atau berapa banyak audiens yang menyisakan satu jari, 2 jari, 3 jari, atau bahkan audiens yang tetap mengangkat 5 jarinya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Izinkan saya juga untuk memaparkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran umum atau TPU-nya adalah setelah selesai mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang dampak konsumsi rokok. Pembelajaran khusus kita ada 3. Yang pertama menjelaskan tentang perkembangan konsumsi rokok pada remaja. Yang kedua menjelaskan tentang dampak konsumsi rokok. Dan yang ketiga menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak konsumsi rokok. Baiklah Bapak dan Ibu, PowerPoint yang akan saya gambarkan akan saya masukkan di video saya. Untuk bagian pertama, kita akan berdiskusi terkait konsumsi rokok pada remaja. Tahukah Bapak dan Ibu, pada tahun 2013 sampai 2018, prevalensi merokok pada penduduk usia 10 sampai 18 tahun meningkat secara signifikan. Terakhir pada tahun 2018, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi sebesar 9,1% itu ada pada usia 10 sampai 18 tahun. Jadi cukup tinggi untuk remaja yang merokok di Indonesia, yaitu sebesar 9,1%. Ini mengakibatkan bonus demografi yang terancam tidak pada status kesehatan yang baik Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat juga 2 dari 3 laki-laki di Indonesia usia lebih dari 15 tahun itu adalah seorang perokok. Jadi bila disejajarkan 3 laki-laki, maka 2 diantaranya itu adalah seorang perokok aktif.
Jumlah seluruh perokok di Indonesia mencapai lebih dari 90 juta orang di Indonesia ini. Prevalensi perokok remaja di Indonesia menurut WHO dalam GYTS atau Global Youth Tobacco Survey tahun 2015 itu adalah Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok remaja tertinggi di dunia. Jadi itu bukan suatu hal yang bisa kita banggakan. Sebanyak 20% dari total seluruh pelajar SMP di Indonesia usia 13 sampai 15 tahun itu sudah pernah merokok atau sudah pernah mencoba rokok. Data Atlas Pengendalian Tembakau di ASEAN 2015 mengungkapkan lebih dari 30% anak Indonesia itu memulai merokok sebelum usia 10 tahun. Indonesia diibaratkan sebagai asbak rokok raksasa. Menurut Bapak dan Ibu, bila saya memasukkan gambar seperti ini, apakah remaja Indonesia ingin seperti iklan yang ada di gambar ini? Bagaimanakah menurut Bapak dan Ibu, pendapat Bapak dan Ibu bila melihat iklan seperti ini yang saya sisipkan? Apakah terlihat keren, terlihat segar, dan terlihat sehat melalui gambar yang ada? Sekarang mari kita cari tahu tentang iklan rokok. Bagaimana sih sebuah iklan dapat mempengaruhi kita, baik iklan yang bergerak ataupun iklan dalam bentuk flyer atau foto. Misalkan kalau kita menyebutkan merek air mineral yang Bapak dan Ibu tahu, pasti Bapak dan Ibu tidak pernah ke warung ataupun ke toko menyebutkan dengan saya ingin membeli air mineral, atau saya ingin membeli deterjen, atau saya ingin membeli Indomie. Pasti Bapak Ibu biasanya menyebutkan mereknya, bukan jenis produknya. Bagaimana iklan mempengaruhi kita konsumen? Jadi ada yang namanya subliminal advertising atau suatu teknik yang mengekspos individu pada suatu gambaran produk, nama dagang atau rangsangan produk dagang lainnya, di mana individu tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sedang terekspos atau terpapar sehingga melibatkan emosi yang berulang-ulang. Bentuk iklan di sekitar kita ada banyak Bapak Ibu, dan seringkali kita bingung iklan ini sebenarnya untuk siapa. Bapak Ibu bisa lihat beberapa iklan rokok itu terkadang jaraknya hanya selangkah dari gerbang sekolah, atau paling jauh mungkin hanya beberapa meter dari gerbang sekolah. Dapat kita pastikan di mana ada gerbang sekolah, di situ pasti akan ada iklan rokok. Kepada siapakah iklan rokok ini ditujukan Bapak Ibu? Apakah untuk orang dewasa ataukah untuk remaja dan anak-anak yang akan menjadi calon konsumen baru rokok di Indonesia? Misalkan seperti beberapa event-event yang ada di beberapa kota besar, itu 80% pengunjungnya adalah anak sekolah. Terkadang event ini membuat harga tiket masuk itu sudah free atau gratis dengan satu bungkus rokok. Bapak Ibu sekalian, mungkin timbul pertanyaan apa yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya. Anak adalah peniru yang handal yang mampu menirukan semua gaya dan perbuatan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kawasan tanpa rokok itu merupakan salah satu cara untuk mencegah anak menirukan orang merokok. Sebagai orang tua, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, dan juga pemerintah, kita semua wajib mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup sehat tanpa rokok. Penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan itu terutama di tempat anak belajar dan bermain dan beribadah ataupun angkutan umum dan pelayanan kesehatan itu dapat mengurangi angka prevalensi perokok pada usia remaja. 85% sekolah dikelilingi iklan rokok dan 30 merek rokok beriklan di sekitar sekolah. Ini menurut riset ataupun monitoring yang dilakukan oleh YLA, SMA, dan YPMA. Di mana ada anak muda, di situ pasti akan ada iklan rokok. Mengapa iklan rokok menargetkan generasi muda? Kita dapat lihat bahwa 89,3% iklan melalui billboard, 62,7% melalui media elektronik dan cetak, 9% melalui barang benda dengan logo, 7,9% karena ditawari rokok gratis oleh perwakilan perusahaan rokok. Apakah pengaruhnya itu semua? Sekitar 41,5% remaja yang kegiatannya disponsori industri rokok itu memiliki pengaruh untuk mulai merokok.
Dan 29% remaja perokok menyalakan rokoknya ketika melihat iklan rokok. Dan 8% remaja perokok kembali merokok karena mengikuti kegiatan yang disponsori oleh perusahaan rokok. Iklan rokok ditujukan untuk anak muda. Iklan rokok dibuat dan dikemas semenarik mungkin sehingga bisa mempengaruhi anak muda untuk awalnya mencoba, lalu setelah itu diikuti dengan membeli produk rokok. AADR, bukan ada AADC tapi AADR, ada apa dengan rokok? Apakah dampak dari konsumsi rokok apa saja yang terkandung di dalam sebatang rokok? Bisa kita lihat di gambar berikut Bapak Ibu, kandungan asap rokok itu terdiri atau sebatang rokok itu memiliki 4.000 jenis zat-zat berbahaya yang ada, yang mungkin kita temui di sekitar lingkungan kita, seperti ada bahan pembuat cat, racun tikus, semen, bahan pembuat lilin, dan lain-lain. Itu hanya dalam satu batang rokok. Kenapa? Karena rokok itu mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya dan bersifat adiktif. Apakah Bapak dan Ibu tahu dampak merokok? Seperti yang kita ketahui, rokok dapat menyebabkan berbagai macam jenis kanker ataupun penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Namun yang dapat kita lihat di slide bahwa tidak lain tidak bukan, dampak paling kita takutkan dari merokok adalah kematian Bapak dan Ibu. Dan tahukah Bapak dan Ibu bahwa 200.000 orang meninggal setiap tahun karena penyakit akibat rokok. 200.000 itu sama jumlahnya dengan 2 kali penonton bola yang ada di stadion Gelora Bung Karno. Bisakah kita bayangin itu, setiap tahun rakyat Indonesia meninggal sebanyak sejumlah 200.000 orang. Jadi iklan rokok itu bohong. Apa dong kata perusahaan rokok? Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja sebelum nanti mereka menjadi konsumen yang sangat setia untuk membeli dan mencoba lagi rokok. Jadi Bapak dan Ibu, apakah hasil dampak dari konsumsi rokok atau produk tembakau? Antara lain dampaknya yaitu pada anak sekolah. Sebesar 20,3% anak sekolah merupakan perokok aktif dan sebanyak 78,1% anak sekolah itu terpapar asap rokok di tempat umum. Dan yang terakhir 59% anak sekolah itu dapat membeli rokok di toko ataupun di warung tanpa ditolak karena usianya di bawah 17 tahun. Jadi anak muda Indonesia ataupun anak remaja ataupun anak kecil di Indonesia itu bisa dengan bebas membeli rokok di toko ataupun di warung tanpa harus menunjukkan kartu identitas penduduk. Terakhir Bapak dan Ibu, jadi kita harus waspada sebagai tenaga kesehatan, waspada karena industri rokok itu menargetkan anak-anak muda, anak-anak kita dan adik-adik kita yang masih ada di sekolah dasar, yang masih ada di SMP ataupun di SMA sebagai target dari konsumen baru perokok. Apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan sebagai tenaga kesehatan ataupun agent of change? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungi nomor yang saya cantumkan di slide ini, yaitu 0800 177 6565. Ini adalah layanan quit line bebas pulsa yang dapat dihubungi oleh siapa saja selama jam kerja yang ingin berhenti merokok. Jadi konselor tenaga kesehatan yang terlatih dari Kementerian Kesehatan akan membimbing Bapak dan Ibu yang mau berhenti merokok secara tahap demi tahap. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa menginformasikan atau merujuk teman, sahabat, keluarga, suami, bapak, ataupun anak yang ingin berhenti merokok ke FKTP atau puskesmas, ataupun bisa ke guru BP bagi yang sekolah di SD, SMP, dan SMA untuk ikut upaya berhenti merokok ataupun program UBM yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat puskesmas. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa mengkampanyekan atau mensosialisasikan atau melakukan pendekatan kepada mereka pemilik warung di sekitar sekolah agar mereka dapat menurunkan iklan rokok atau tidak
menayangkan iklan rokok atau mencantumkan iklan rokok spanduk yang ada di warung-warung di dekat sekolah, sehingga anak-anak tidak terpapar iklan rokok begitu keluar dari gerbang sekolah. Bapak dan Ibu bisa menunjukkan aksi kita, Agent of Change Tenaga Kesehatan yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dan apabila Bapak dan Ibu membutuhkan media komunikasi, informasi, edukasi, kami sudah menyediakannya dengan lengkap terperinci di website kami p2ptm.kemkes.go.id, atau Bapak dan Ibu dapat mengambil dan mengunduh di Instagram kami di P2PTM Kemenkes RI, semua huruf kecil, dan yang terakhir ada di Facebook kami yaitu Direktorat P2PTM Kemenkes RI. Sekian penjelasan dari saya. Diskusi yang akan kita mulai dapat dicantumkan di chat kolom komentar YouTube saya di bawah ini. Bila nanti Bapak dan Ibu akan mengajukan pertanyaan ataupun diskusi, kita dapat bertemu juga di WA yang sudah saya informasikan nomornya di biodata saya sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya tenaga kesehatan yang pintar, Bapak dan Ibu juga tenaga kesehatan yang pintar. Kita akan tolak jadi target pabrik rokok. Salam Indonesia, salam sehat. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak